Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza Sofiansah dengan NIM 42322011 dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Saya akan membuat video tentang multitasking untuk mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer. Oke, untuk yang pertama, apa itu multitasking? Pengertian multitasking yaitu adalah kemampuan sistem operasi untuk menjalankan beberapa tugas atau program secara bersamaan. Ini berarti komputer dapat beralih antara tugas-tugas dengan berjalan cepat sehingga pengguna merasa bahwa banyak hal yang dilakukan secara bersamaan. Contohnya yaitu di sini saya sedang multitasking ya, merekam dan juga menampilkan materi. Cara untuk membagi layarnya itu dengan Shift, Windows, Arrow, dan satunya lagi diklik. Tes. Nah, seperti ini contoh multitasking. Oke, yang selanjutnya saya menjelaskan tentang multitasking pada Windows. Pada jenis Windows ini menggunakan kontrol penuh pada sistem operasi ya. Dan alokasi CPU-nya itu dibagi oleh sistem operasi untuk menjalankan tugas-tugas. Kita lanjut ke cara kerja multitasking. Pada sistem operasi memiliki timer yang mengukur waktu penggunaan CPU untuk setiap tugas. Dan setelah waktu tertentu, sistem operasi menghentikan tugas pada saat ini dan memberikannya pada tugas lain, yaitu pada lempar core ke core yang lain. Begitu. Ini memastikan bahwa tidak ada tugas yang mengambil terlalu banyak waktu CPU dan menghalangi tugas-tugas yang lain. Nah, multitasking memungkinkan komputer untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang berbeda secara efisien dan memberikan pengalaman pengguna yang baik dan lebih lancar. Sistem operasi modern biasanya menggunakan pendekatan multitasking prakarsa karena memberikan lebih banyak kontrol kepada sistem operasi untuk mengelola sumber daya dan menjaga responsivitas sistem bahkan dalam suatu situasi yang sangat padat. Contohnya yang menggunakan sistem multitasking prakarsa yaitu sistem operasi Windows, Mac OS, dan juga Linux. Dan bagian kedua saya akan menjelaskan tentang over multitasking. Apa itu over multitasking? Mari kita bahas. Pengertian dari over multitasking yaitu ketika terlalu banyak tugas dan program yang berjalan secara bersamaan pada komputer yang dapat menyebabkan penurunan kinerja dan stabilitas sistem. Dan untuk mengatasi over multitasking dan menjaganya agar tetap stabil performanya, saya akan jelaskan beberapa langkah. Yang pertama, prioritaskan tugas. Apa maksud prioritaskan tugas di sini? Identifikasi tugas yang benar-benar penting dan prioritas untuk dieksekusi pada saat ini. Jika ada yang darurat, ambillah yang darurat. Seperti itu. Seperti saya ini akan membuka Visual Studio Code. Nah, ada loading sebentar. Tunggu Visual Studio Code-nya ini selesai meload semua ekstensi sampai tidak ada loading seperti ini, loading biru. Lihat, bisa dilihat di layar. Tunggu ini hilang, baru kalian boleh membuka software yang lain. Baru di sini kita bisa membuka contohnya File Explorer. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke bagian yang kedua. Cek pada Task Manager.
Gunakan utilitas Task Manager pada Windows atau sejenisnya di sistem operasi. Contohnya itu pada sistem Linux itu ada System Manager ya, atau bisa juga menggunakan top pada command line. Kamu bisa cek dengan command line dengan mengetik top saja sudah bisa. Untuk fungsi Task Manager ini untuk melihat aplikasi atau software dan proses yang sedang berjalan. Walaupun kita sedang tidak membukanya, tapi di belakang sana ada software yang berjalan. Dan pada Task Manager ini kita bisa menghapus tugas-tugas yang sekiranya memenuhi prosesor atau RAM atau GPU. Contoh ya, Task Manager. Task Manager. Nah, di sini. Nih. Ini Visual Studio Code menggunakan sekitar 0% CPU karena sudah terload ya, terload 100%. Dan memakan memori atau RAM sekitar 300 MB-an. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga yaitu tutup aplikasi yang tidak diperlukan. Nah, di sini Anda harus memilah-milah software atau aplikasi yang tidak diperlukan, lalu dihapus untuk mengurangi beban pada CPU dan RAM. Contohnya di sini saya akan mengakhiri tugas Task Manager dengan cara mengklik X atau tutup pada Windows pada layar. Nah, untuk mengakhiri tugasnya. Yang selanjutnya, gunakan extension atau add-on hanya yang dibutuhkan. Dalam browser atau contohnya Visual Studio Code, di dalamnya itu ada add-on atau extension. Dan kamu bisa menghapus extension yang tidak diperlukan atau mendisable-nya saja juga tidak apa-apa. Agar saat aplikasi tersebut dibuka atau software tersebut dibuka, tidak akan terperlambat oleh sebuah ekstensi yang banyak gitu. Dan meningkatkan kinerja penggunaan memori. Lanjut, kendalikan aplikasi latar belakang atau background apps. Beberapa aplikasi berjalan di latar belakang meskipun kita tidak menggunakan secara aktif. Matikan atau nonaktifkan update otomatis dan notification atau sinkronisasi yang tidak terlalu penting agar tidak memberatkan pada background apps-nya. Untuk cara mengatasi over multitasking yang selanjutnya itu sangat relate ya, yaitu dengan mengupgrade komponen hardware. Jika komputer atau laptop kamu terus mengalami blue screen atau mengalami masalah pada bagian performa, kamu harus mempertimbangkan untuk meningkatkan RAM, CPU, atau hardware yang lain. Hardware yang lebih kuat dan lebih space-nya lebih banyak dapat membantu mengatasi tugas-tugas yang berat-berat. Contohnya di sini mungkin kamu punya laptop RAM 4 GB dan saat kamu membuka Microsoft Word dan PowerPoint secara bersamaan itu ada sedikit loading yang sangat mengganggu atau bahkan blue screen. Nah, ini saatnya kamu untuk mengupgrade RAM-mu ya menjadi 8 atau 16 GB mungkin. Ya, tergantung isi kantong juga sih. Selanjutnya yaitu dengan melakukan pemeliharaan berkala atau check up rutin ya setiap hari. Ya, setiap minggu, setiap tahun, setiap bulan. Yang penting selalu dijaga dan dicek. Dengan cara yaitu yang paling mudah, menghapus file-file pada recycle bin ya.
dan memindai dan menghapus software-software yang tidak penting atau bahkan virus atau malware serta defragment atau file-file lah pada SSD-mu atau HDD-mu ya. Dan cara mengatasi over multitasking selanjutnya yaitu dengan menggunakan mode energi yang tepat. Pilih mode energi yang sesuai dengan penggunaan kalian sehari-hari. Mode hemat daya untuk pemakaian irit daya tapi performanya diturunkan, atau menggunakan mode performa tinggi lalu tapi menggunakan daya listrik yang memakai maksimal daya listrik, atau ya banyak. Kamu bisa mengaturnya di control panel. Kita ketik di Windows pencarian, Windows search, control panel, enter. Nah, kamu bisa mengubahnya di opsi daya. Di sini saya menggunakan performa tinggi. Menggunakan performa namun mungkin menggunakan lebih banyak energi. Energi yang di sini yang dimaksud lebih dominan ke listrik ya. Dan di sini juga ada mode hemat daya yaitu menghemat energi listrik ya. Dan dengan konsekuensi mengurangi performa pada komputer, atau juga menggunakan balance yaitu sistem operasi otomatis menyeimbangkan performa dengan pemakaian energi perangkat keras yang mendukung fitur ini. Oke, lanjut untuk cara mengatasi over multitasking yang selanjutnya yaitu dengan cara merestart komputer. Nah, restart bang. Ya, restart komputer secara berkala yaitu untuk membebaskan sumber daya yang mungkin terjebak oleh tugas-tugas yang berjalan pada waktu yang lama. Contohnya HP yang ngehang. Nah, tiba-tiba HP itu ngehang. Setelah di restart, HP itu pulih seperti semula. Kadang restart juga bisa membebaskan tugas-tugas ya. Dan ya, selesai materi saya sampai sini saja. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.